Oke, begini. Untuk makanan gratis tambahan 100 triliun, Pak Prabowo ambil dari anggaran yang dipangkas. Dipangkas 306 triliun dan sebetulnya lebih besar. Lebih besar lagi, karena ini tidak termasuk dividen dari BUMN. Ini tidak termasuk dividen dari BUMN. Kalau tidak salah 170 triliun kalau tidak salah. Tapi kembali ke BUMN berapa dan tetap ditahan oleh pemerintah cukup besar. So itu Pak Prabowo menyadari bahwa kalau uang itu dipangkas, ditarik dan tidak dikucurkan ke ekonomi, ini pertumbuhan ekonomi kan melambat. Ya, Prabowo ada keuntungan satu Pak CT. Prabowo adalah anaknya seorang guru besar ekonomi. Prabowo bukan sarjana ekonomi, tapi menurut saya dia lebih menguasai ekonomi daripada banyak sarjana ekonomi. Enggak sungguh. Kenapa? Karena selama puluhan tahun dia belajar dari orang tuanya, yang juga orang tua saya. Belajar di meja makan. Belajar dari apa? Pembahasan kan kami belajar prinsip ekonomi dari orang tua. Ya. Dan dia tahu bahwa kalau uang tidak di-spend, tidak dikucurkan, tidak dibelanjakan, itu kan bisa menyebabkan kontraksi. So walaupun uang itu diambil dari program-program, itu berarti akan di-spend, dibelanjakan untuk program-program yang strategis. Ya. Ada program-program perjalanan dipangkas. Perjalanan ke luar negeri dipangkas, saya dengar dipangkas 21-22 triliun rupiah. Untuk kunker-kunker ke luar negeri, studi banding ke luar negeri. Dan banyak sekali yang saya dengar dari dia pangkas. Ada program program konyol. Program konyol dihapus, dipangkas. Nanti saya bisa cerita sama Pak Seti yang mana yang di sini. Ada ya, yang konyol-konyol itu. Banyak yang konyol ternyata. Pak Prabowo cerita sama saya dia berapa minggu dia periksa anggaran APBN. Ternyata di APBN kita ada 9 tingkat, Pak. Ya, biasanya presiden menteri periksa sampai tingkat ke-3 ke 4. Prabowo periksa sampai tingkat ke-9, Pak. Tingkat ke-9, dibongkar semua, Pak. Nah, dari itu 306 triliun, 100 triliun itu dari yang untuk makanan gratis itu dari 3